Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Newsroom dan kita bincang dengan Dias Hendro Priyono yang merupakan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Dan kita akan sedikit mengulas soal politik ke Mas Dias. Mas Dias ini sebenarnya belajar politik dari siapa sih? Belajar politik ya dari teman-teman, dari keluarga juga, ya dari lingkungan aja sih sebenarnya, nggak dari mana-mana lah gitu. Kalau dari keluarga seperti apa pendidikan politik yang diajarkan? Ya karena melihat bapak saya aja, setelah bapak saya pensiun dari tentara, masuk ke politik dulu dekat sekali dengan Ibu Mega, dan ya di situ kadang-kadang saya suka diajak kalau lagi kumpul-kumpul, lebih kepada learning by doing and learning by seeing aja sih. Oke. Dan kita ketahuin bahwa politik merupakan candu ya. Dan dalam ilmu gitu komunikasi, ya? Saya nggak tahu kalau itu. Oke. Dan politik ini kalau kita ambil kesimpulannya biasanya kepentingan dan pasti akan candu karena kepentingan. Nah, ini dari perspektif ilmu komunikasi bagaimana nih tanggapannya Mas Dias? Ya politik itu harusnya untuk kepentingan rakyat. Jadi politik itu lebih kepada pelayanan gitu. Jadi bagaimana kita bisa melayani kepentingan rakyat. Saya rasa jalur yang paling tepat yaitu masuk ke politik, karena bagaimana lagi kita bisa mewakili suara rakyat, kepentingan rakyat kalau kita tidak masuk ke politik gitu. Oke. Mas Dias, 2018 kan juga merupakan tahun politik, ya kan? Karena ada pilkada serentak, begitu juga 2019. Lalu bagaimana nih? Dan pastinya sangat dinamis kan, yang namanya tahun 2018, 2019. Lalu bagaimana kans para caleg dari PKPI sendiri? Kita sudah menjaring beberapa caleg, baik yang di tingkat provinsi maupun yang di RI. Yang pastinya PKPI akan konsentrasi di mana kita bisa lebih meningkatkan suara lah. Dan selama ini PKPI ini sudah mempunyai 375 anggota DPRD di seluruh Indonesia, dan modal kita juga cukup lah, kita punya 1,1 juta suara kemarin. Tapi memang karena kita lemah di Jawa, jadi kita sulit untuk masuk ke DPR RI. Dan kursi kita hanya sedikit di Jawa, kayak di Banten, terus mana lagi, Jawa Timur, itu hanya sedikit. Kita harus konsentrasi memang di tempat-tempat di mana kita nggak punya kursi, seperti Jakarta, DIY gitu. Jadi khususnya Jawa lah, Jawa secara umum ini harus kita gempur, dan caleg-caleg terbaik kita nanti akan kita taruh di tempat-tempat yang bisa mendulang suara untuk PKPI, sehingga PKPI nanti bisa ikut masuk ke DPR RI. Ya, Mas Dias, lalu berapa target yang akan dicapai ataupun yang sudah ditargetkan dari PKPI untuk ke Senayan sendiri nantinya? Ya, kita sekarang sudah ada 1,1, ya minimal 5 kali lipat lah gitu. Dan kemarin juga salah satu presenter, Sony Tulung dan artis Vicky Prasetyo juga daftar ke PKPI dan didukung PKPI untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Iya, betul. Dan Mas Sony Tulung ini dibawa oleh salah satu kader PKPI untuk bertemu dengan saya, dan kita juga ngobrol-ngobrol, dan beliau menyatakan ingin maju dari PKPI, ya kita siap mendukung juga, dan kita siap berjuang. Begitu juga dengan Vicky, dibawa oleh salah satu kader, Sunan Kalijaga, dan kita sempat bicara lama dengan Vicky juga, dan uniknya ini ternyata dia nggak kayak yang seperti saya pikirin di TV gitu. Dia ngomongnya ngaco-ngaco, tapi giliran ketemu saya, kita ngomong lama, ternyata dia cukup ngerti juga mengenai politik, dan dia tahu benar konsep bagaimana kita harus berjuang bersama partai dan para caleg ini untuk memenangkan PKPI. Dia tahu apa kewajiban-kewajiban dia, dan nggak terlalu banyak
permintaan dari partai karena dia tahu bahwa oh ya ini harusnya memang kita berjuang bersama seperti ini. Jadi inilah surprise juga saya ya ternyata. Kok ngerti juga gitu. Kesimpulannya public figure ini merupakan suatu langkah strategi dari PKPI untuk mengambil kursi. Betul. Oke. Tadi Mas Dias mengatakan serba surprise. Oke, politik serba surprise. Dan saat ini merapat ke Pak Jokowi dan dari awal memang sudah mendukung Pak Jokowi dari mulai pencalonan gubernur, dari gubernur hingga presiden. Lalu apakah mungkin akan pindah koalisi nantinya di 2019? Enggak mungkin. Jadi saya kenal Pak Jokowi itu tahun 2012 saat saya pulang dari Amerika. Saya sudah langsung ikut kampanye untuk beliau menjadi gubernur. Ya, saya dukung lah. 2014 beliau mau jadi presiden. Saya dan kawan-kawan membentuk satu organisasi relawan namanya Kawan Jokowi dan kita juga mendukung Pak Jokowi di situ. Dan saat ini jadi ketua umum partai juga saya mendukung beliau menjadi presiden untuk kedua kalinya. Jadi secara pribadi pilihan saya tidak akan berbeda lah, tidak akan pindah. Dan selama saya masih di PKPI, saya pastikan bahwa PKPI akan terus tetap di jalur Pak Jokowi. Tetap konsisten. Tetap konsisten pasti. Tidak mungkin enggak. Ya, kita kembali ke politik nasional nih, Mas Dias. Lalu kita coba bahas ulas dan soal presidensial threshold. Lalu bagaimana nih pendapat Mas Dias terkait presidensial threshold itu? Ya sekarang kan belum diputus juga ya, tapi kemungkinan katanya para akademisi mungkin akan kandas juga itu gugatannya. Tapi mungkin begini, kita sudah mantap untuk mendukung Pak Presiden Pak Jokowi untuk menjadi capres lagi. Jadi sebenarnya gugatan itu diterima atau tidak diterima itu tidak mempengaruhi dukungan PKPI terhadap Pak Jokowi. Kita sudah tetapkan tahun lalu PKPI saat masih dipegang ayah saya dan kita akan meneruskan misi itu sampai 2019. Oke. Dan pada tahun 2015 diangkat menjadi Komisaris Telkomsel oleh Menteri BUMN. Ya, betul. Nah, ini juga menuai pro dan kontra juga, bagaimana nih Mas Dias menanggapinya? Ya kalau tentunya Bu Menteri, Bu Rini kenal saya jauh sebelum saya diangkat menjadi komisaris. Kita sama-sama saat kampanye dan kita sama-sama di rumah transisi waktu itu ada di Menteng. Bu Rini kepalanya dan saya membantu beliau di situ. Ya, jadi mungkin beliau mengerti dan mengenal saya, misalnya saya bisa apa, saya nggak bisa apa gitu ya. Dan setelah Pak Presiden diangkat, nggak lama, berapa bulan dihubungi oleh Bu Menteri dan ditawarin untuk menjadi komisaris Telkomsel. Tapi sebelumnya punya pengalaman di bidang telekomunikasi? Belum. Belum. Tapi karena dipercaya oleh Bu Menteri. Ya. Dan berat untuk menolak ya? Saya rasa kalau mandat dan tugas apapun juga kita harus terima. Baik, Mas Dias. Ketika kita ketahui bahwa Mas Dias saat ini menjabat sebagai maksud kami staf khusus Presiden. Ya. Dan ketika diangkat menjadi staf khusus Presiden Jokowi, apa benar bidang sosial atau bidang lain? Kalau dari Kepresnya sendiri staf khusus Presiden saja. Khusus Presiden. Ya, tidak ada di bidang sosial itu mungkin media yang menulis saya juga tidak tahu gimana. Tapi Pak Presiden sendiri mengharapkan saya lebih dari satu bidang karena ketika kita berkunjung ke India waktu itu, saya sedang mendampingi beliau dan Pak Presiden bertemu PM Modi, Narendra Modi, dan kita saling berkenalan. Pak PM di sana, Modi memperkenalkan jajarannya, Pak Presiden juga memperkenalkan jajarannya. Di situ Pak Presiden memperkenalkan saya sebagai Dias Hendro Priyono, staf khusus Presiden bidang informasi strategis, gitu. Jadi kurang lebih ekspektasi Presiden
terhadap saya rasa lebih dari hanya sekedar bidang sosial aja. Oke, cerita ekspektasi dan harapan Presiden. Menurut Mas Dias, apa sih alasan Presiden Jokowi memberikan amanah sebagai staf khusus kepada Mas Dias? Kalau kenapanya saya nggak tahu, tapi memang ya itu saya bilang, saya kenal Pak Presiden sudah sejak 2012 sebelum beliau menjadi gubernur DKI, dan sering bicara, sering ngobrol, beliau sering ketemu ayah saya sering mendampingi. Saya tidak tahu apa yang beliau lihat dari diri saya, gitu. Ya mungkin semoga aja ada nilai plus-plusnya lah, walaupun dikit-dikit juga gitu ya. Semoga aja nggak bodoh-bodoh amat dianggapnya gitu. Mas Dias, cerita mendampingi. Menurut Mas Dias sebagai Ketua Umum PKPI, siapa sih cawapres yang tepat nantinya buat Presiden Jokowi untuk berjalan dari kembali 2019? Saya rasa kalau kita mendukung Pak Jokowi untuk maju, dukungan itu harus mutlak. Ya, jadi artinya mutlak itu kita memberikan keleluasaan kepada Bapak Presiden untuk memilih pendampingnya, karena yang kita dukung adalah Presiden, bukan Wakil Presiden. Dan kita terima dengan segala konsekuensi siapapun orang itu, jika itu memang pilihan Pak Jokowi, akan kita dukung sepenuh hati. Tapi nggak mungkin dong PKPI nggak ada riset ataupun nggak ada riset beberapa figur-figur nama yang cocok mendampingi Presiden 2019. Ada lah. Boleh dibocorkan sedikit berapa figur-figur? Janganlah. Ya, ada di semuanya juga ntar pada tahu. Ntar akan tahu pada waktunya. Oke. Lalu Mas Dias tadi sebagai staf khusus dan Presiden lebih mempercayakan di bidang informasi ya, komunikasi dan informasi. Lalu sebenarnya apa sih tugas khususnya itu, tugas pokok dari staf khusus Presiden itu? Kalau saya sedang tidak mendampingi beliau, biasanya saya melakukan pengkajian mengenai kebijakan-kebijakan beliau, dan kita lakukan penggalian informasi. Artinya kita bertemu dengan beberapa orang, kita mengundang beberapa orang, dan kita juga mengamati kegiatan Pak Presiden